Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yuvita India Nirma, CGP Angkatan 11 kelas 341 Kota Surabaya dari SMP Negeri 54 Surabaya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, guru BK di SMP Negeri 54 Surabaya. Baik Bu Niken, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik dengan Ibu Niken selaku guru BK di SMP Negeri 54. Bagaimana Bu Niken perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuvita. Ya, semoga selalu sehat ya Bu Niken ya. Nah, Bu Niken, yang saya tanyakan dalam pra-observasi ini, tujuan dari pembelajarannya Bu Niken apa ya? Baik Bu Yuvita, karena di sini saya mengampu mata pelajaran BK untuk pembelajaran itu diganti layanan ya Bu. Layanan. Iya, karena BK itu layanan. Untuk observasi nanti saya ingin melakukan terkait layanan terkait cara bijak dalam penggunaan gadget. Nah, tujuannya yang pertama itu ada peserta didik mampu menguraikan dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Dan yang kedua, peserta didik mampu merancang tindakan pemanfaatan gadget secara bijak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat video inspiratif tentang cara bijak menggunakan gadget. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjadwalkan penggunaan gadget secara bijak. Oh ya, berarti tujuan layanan ya Bu ya, bukan pembelajaran ya kalau BK ya. Jadi tujuan layanannya di sini intinya tentang bagaimana sih anak-anak ini menggunakan gadgetnya dengan bijak seperti itu nggih. Nah, kira-kira Bu Niken dari kesempatan pembelajaran yang akan Bu Niken terapkan besok dengan layanan tujuan layanan yang seperti Bu Niken jelaskan, area yang ingin dikembangkan apa nih Bu Niken? Untuk area yang ingin saya kembangkan nantinya adalah layanan yang berdiferensiasi, yang di dalamnya itu nanti ada kompetensi sosial emosionalnya. Jadi ada KSE-nya seperti itu. Oke, baik. Jadi layanan yang ingin dikembangkan di sini adalah layanan yang berdiferensiasi. Kira-kira nih Bu Niken, bentuk diferensiasinya bagaimana Bu Niken? Untuk diferensiasinya ini sesuai tes gaya belajar kemarin. Jadi saya memetakan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang estetik, visual, bio, itu. Lalu untuk diferensiasinya itu nanti ada konten. Nah, di mana di situ saya akan menyediakan terkait video, lalu ada PPT bergambar, audionya sudah masuk dalam video itu ya Bu ya. Lalu ada produk. Nah, produk ini sesuai dengan tujuan yang tadi saya sebutkan terkait LKPD-nya Bu. Jadi mampu membuat video inspiratif itu nanti bisa berupa video ataupun cerpen ataupun poster di Canva sesuai dengan minatnya dia ingin mengembangkan terkait LKPD yang seperti apa yang dia inginkan seperti itu dalam penggunaan gadget seperti itu yang secara bijak. Sangat menarik sekali ya Bu Niken ya. Nah, untuk kompetensi sosial emosional yang Bu Niken kembangkan pada peserta didik nantinya bentuknya apa saja Bu Niken? Untuk KSE-nya itu ada terkait kesadaran diri, ya. Terkait yang pertama itu biasanya yang saya lakukan adalah berdoa, menanyakan kabar, ice breaking dan sebagainya seperti itu. Lalu ada pengambilan keputusan di mana nanti di sini akan dilakukan anak-anak itu ketika dia memilih ingin membuat apa. Nah, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap mereka, ya, pilihannya terkait LKPD yang akan dibuat nantinya. Lalu ada keterampilan berelasi, karena di sini nanti akan ada diskusi, jadi keterampilan berelasi dengan teman-temannya seperti itu.
Ya. Berarti ada 3 ya, Iya. keterampilan berrelasi, kemudian kesadaran diri, dan juga ada pengambilan keputusan ya, Iya. berlatih pengambilan keputusan. Oke, baik, dari area yang sudah dikembangkan, kemudian strategi apa Bu Niken yang sudah Bu Niken rancang ini untuk bisa mencapai itu semuanya? Kalau untuk strateginya, saya dalam layanan klasikal nantinya itu saya ingin menggunakan strategi dalam menggunakan metode layanan yang TPS, menggunakan TPS, pakai think pair share. Jadi nanti mereka akan berpikir secara individu, lalu setelah itu akan berdiskusi terkait jawaban atau intinya itu yang dia kerjakan itu apa, dengan sharing dengan temennya, apakah ada yang sama atau mungkin ada tambahan-tambahan yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi secara tidak langsung TPS ini bisa menghadirkan KSE juga ya, Betul. dalam pengambilan keputusan, Iya. kemudian keterampilan berrelasi dalam kelompok. Wah, bagus sekali Bu Niken. Ya, kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Niken apa saja Bu Niken? Untuk persiapannya yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama menyediakan RPL yang berdiferensiasi, yang di dalamnya juga sudah ada KSE-nya, lalu ada video layanan yang nantinya saya tampilkan ketika memasuk di materi inti, dan lalu PPT layanan, di situ ada gambar dan lain sebagainya, lalu LKPD berdiferensiasi. Selain itu nanti akan ada kayak permainan-permainan agar karena banyak kan di sini itu anaknya kinestetik ya Bu ya. Jadi kalau diajak bermain mungkin nanti lebih masuk ke anak. Lebih menyenangkan Iya. ya, suasananya juga lebih ini. Jadi di sini ada RPL itu mungkin seperti modul ajar ya, modul ajar atau RPP, karena ini BK jadi layanan RPL. Kemudian ada materi, video layanan, PPT layanan, kemudian ice breaking yang sudah disiapkan untuk menunjang PSI-nya tadi, lalu ada LKPD berdiferensiasi. Sepertinya cukup Bu Niken pertanyaan saya pada sesi pra observasi ini. Kira-kira ini kelas berapa ya Bu Niken nantinya? Ini nanti saya siapkan untuk di kelas 9G, karena di situ kalau layanan itu kan sebelumnya itu ada permasalahan di situ ya Bu ya. Jadi ini terkait penggunaan gadget di kelas 9G itu belum bijak. Itu dilihat dari mereka penggunaannya, dari observasi ke wawancara ke orang tua juga. Kalau anaknya itu banyak yang main gadget sampai larut malam seperti itu. Nah, seperti itu makanya akan dilaksanakan layanan klasikal. Betul ya. Baik, dalam pertemuan berikutnya nanti ada sesi observasi di mana saya di dalam kelas memantau, melihat Bu Niken mengajar. Kemudian Bu Niken bisa santai saja di sana, anggap saja tidak ada orang yang observasi. Jadi saya harap di sana Bu Niken tidak tegang, jadi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Bu Niken. Itu saja kegiatan pra observasi supervisi akademik yang sudah kita lakukan baru saja. Nantinya akan berlanjut pada sesi observasi di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kelas 9G hari ini baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Darus. Mana Darus? Sakit. Terus sama siapa?
Yasmin, silakan Yasmin untuk pimpin doanya. Hati aja. Sebelum kita mulai Ramadan baiknya kita berdoa kepercayaan dan keyakinan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, layanan klasikal hari ini kalian akan menerima layanan terkait gadget dalam apa? Penggunaan gadget secara bijak atau cerdas dalam menggunakan gadget. Ada yang di sini yang tidak memiliki gadget? Apa sih gadget itu? HP. Ada yang tidak memiliki HP di sini? Pastinya semuanya punya. Oke, sebelum ke materi layanan, ayo kita explain dulu. Berdiri, silakan berdiri. Ingat ya, saya dari belakang. Ya. Ingat ya. Oke, nanti kita akan ada yang tidak hafal lagunya. Oke, nanti dengan gerakan ya. Saya contohkan sekali aja. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Nah, sudah ada yang bisa kayaknya. Tik tak salah satu kuda. Oke, bisa semakin cepat? Tangan yang kiri kalian ya, sambil bernyanyi dan menggerakkan tangan. Oke, bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Oke, sedang semangat. Nah, setelah ice breaking, kita akan masuk dalam nantinya kalian akan berkelompok dua-dua ya. Nantinya akan berkelompok dua-dua. Kalau bisa satu dalam satu bagus saja ya. Biar ada yang tiga ini bisa depan belakang ya. Nah, peraturan dalam layanan hari ini kita sepakati yang pertama aktif dan terbuka. Sepakat? Sepakat? Oke. Yang kedua apa? Oke, sopan dalam berpendapat. Setuju? Oke, yang ketiga berpartisipasi. Setuju? Disiplin. Dan kerjasama. Ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan kelas hari ini dalam layanan? Ada? Sudah cukup ini? Kita sepakati bersama. Oke? Nah. Oke. Sekarang kita lihat terkait gambar 1. Gambar apa ini? Mengendarai motor sambil bermain HP. Ada yang pernah melakukan ini? Setiap hari. Coba katakan ya, setiap hari. Iya deh, benar deh. Oh iya. Alasannya kenapa deh? Kenapa? Semua digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita. Bahkan efek cahaya dalam gadget akan membuat mata terlelap, sehingga terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, kelelahan tertidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat melelahkan, nyeri punggung, merupakan gadgetnya akan main duluan. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Hah? Bahaya penggunaan gadget apalagi? Apa bahayanya? Bungkuk. Ya, bungkuk. Oke. Sakit mata. Obesitas. Kenapa bisa saya tanya kenapa obesitas? Karena malas.
diselesaikan. Ya. Silakan ditulis nama sama kelasnya dan untuk mendalami materi kecerdasan penggunaan gadget ini, silakan dituliskan terkait dampak positif terkait gadget itu apa. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dampak negatifnya apa. Lalu yang ketiga, rencana bijakmu dalam penggunaan gadget itu apa? Jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua dampak negatif gadget, yang ketiga adalah rencana bijak dalam penggunaan gadget apa? Silakan dituliskan. Ini di minggu. Silakan. Saya beri waktu 3 menit ya. Silakan kalian bertukar pikiran dengan jawaban kalian tadi dengan teman sebangku. Apakah sama atau ada perbedaan? Silakan. Ya, silakan dengan teman sebangkunya. Dua-dua. Ya. Dua menit ya. 2 menit silakan untuk bertukar pikiran dengan temannya sebangku. Silakan didiskusikan. Setelah itu kita presentasikan. Ya. Silakan. Adalah perbedaan. Kalau ada perbedaan, silakan ditambahkan dengan pekerjaan kalian tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan negatif dari gadget. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi jarak jauh, memudahkan mendapat informasi, dan menjadi sarana untuk belajar. Yang kedua, dampak negatif dari gadget sendiri yaitu yang pertama menjadi kecanduan, yang kedua ketergantungan, menjadi pribadi yang tertutup atau tidak mudah bersosialisasi, dan yang keempat malas, yang kelima radiasi, dan yang terakhir obesitas. Yang ketiga adalah rencana bijak.
Ayo. Ya, silakan. Surya. Surya. Tambah positif, gadget akan mencari informasi lebih mudah, memudahkan berbagai secara online, dan memudahkan tambah negatif, warna dan menjauhkan kemajuan malas dan alat yang terletak menyebabkan obesitas. Rencana berjabat dalam menggunakan gadget. Menggunakan HP dengan bijak, yaitu menggunakan HP jika dibutuhkan dan tidak egois untuk menggunakan HP. Rencana berjabat dan menggunakan gadget, menggunakannya untuk belajar, menggunakan HP, belajar, dan melakukan istirahat. Oke, adakah dimasukkan atau pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada Surya? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Ayo, siapa? Satu lagi pertanyaan lagi ya. Oke, dampak dari negatif gadget. Oke, yang pertama apa? Tidak fokus saat pembelajaran. Betul? Yang kedua, dapat menyebabkan kecanduan. Terus, betul. Yang di sini sudah pernah ada ya. Bagaimana layanan hari ini? Apakah kalian senang? Adakah masukan dari layanan berikutnya? Kenapa? Adakah mungkin Bu, mungkin apa ya, layanan berikutnya apa gitu, materi tentang apa gitu? Kenapa? Tentang apa? Kenalan remaja. Oh, oke. Ya. Tapi keseluruhan dari layanan hari ini menyenangkan? Terima kasih kelas 9 G atas partisipasinya kalian hari ini. Semoga kalian bisa bijak dalam penggunaan gadget setelah kalian mengetahui informasi ini. Saya tutup layanan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Niken, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yufi. Gimana Bu Niken kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Yufi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Niken, hari ini cuacanya juga mendukung ya, Ya, nggak terlalu panas Ya. di siang hari ini. Jadi ya lebih bersemangat. Nah, Ya. itu kabar saya pada hari ini. Oke, Bu Niken, gimana perasaannya sudah melaksanakan layanan kemarin Bu Niken? Alhamdulillah sudah lega ya Bu. Setelah supervisi akademik kemarin, tahapan demi tahapan sudah saya lakukan. Jadi rasanya plong seperti itu ya. Ya, baik. Karena hari ini sudah tiba saatnya kita pada tahap pasca observasi supervisi akademik nih. Iya. Kira-kira Bu Niken nih, apa yang mau disampaikan dari Bu Niken sendiri mengenai layanan yang sudah dilaksanakan Bu Niken?
sebagai refleksi saja Bu Niken. Iya. Untuk layanan yang saya berikan kemarin itu layanan klasikal, dengan tahapan saya sudah memberikan layanan sesuai dengan RPL yang saya buat. Namun beberapa tahapan ada yang terlupakan Ibu, karena memang kemarin saya agak grogi ya, karena kan biasanya layanan itu tidak ada yang mendampingi. Nah, di situ ada Bu Yufi di situ, akhirnya membuat saya agak grogi. Dan waktu 2 jam itu kemarin ada beberapa menit yang terbuang karena harus ada persiapan seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi untuk keseluruhan alhamdulillah lancar seperti itu. Ya, kemarin saya lihat Bu Niken santai-santai saja. Ternyata di dalamnya enggak tahu ya, Iya, Bu Niken, ya. betul. Ternyata di dalamnya juga ada groginya. Jadi Bu Niken merasakan yang pertama grogi, kemudian yang kedua masalah waktu ya Bu Niken kemarin ya. Iya. Kemudian Bu Niken, menurut Bu Niken area yang ingin dikembangkan kemarin, masih ingat Bu Niken tentang apa saja? Untuk area yang mau saya kembangkan kemarin terkait layanan berdiferensiasi, mencakup tentang KSE. Iya, betul. Jadi di sini saya lihat area pengembangan yang dilakukan di layanannya Bu Niken, yaitu layanan yang berdiferensiasi yang di dalamnya terdapat pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Baik Bu Niken, menurutnya Bu Niken nih, layanan yang sudah dikembangkan dengan area pengembangan yang Bu Niken rencanakan, apakah sudah sesuai atau bagaimana Bu Niken? Ya, seperti yang saya katakan tadi, beberapa memang sudah sesuai dengan alurnya dan sesuai dengan RPL yang saya buat, namun ada beberapa yang terlupakan ya, sehingga ada beberapa yang harus saya perbaiki mungkin nantinya Bu Yuvita. Iya. Jadi berdiferensiasinya juga kemarin ada konten, prosesnya juga ada sedikit, lalu di produknya juga ada, sudah saya laksanakan. Namun ada beberapa yang memang belum maksimal, ya, seperti itu. Baik, bisakah ini kita katakan sebagai ada yang kurang gitu ya? Ada yang kayaknya belum ini Bu, belum sesuai menurut saya gitu. Mungkin menurut Bu Niken seperti itu. Nah, dengan penjelasan Bu Niken ini tadi ada beberapa yang kurang. Bu Niken bagaimana menanggapi itu Bu Niken? Ya, harus ada tadi ya Bu ya, ada perbaikan ke depannya. Dari refleksi supervisi akademik yang ini, mungkin nantinya ke depannya dari masalah waktu, karena memang layanan bimbingan konseling itu kan tidak ada jamnya kalau di sini ya Bu ya. Iya, sehingga betul. Dalam masalah waktu saya harus berkolaborasi dengan guru mapel yang lain, itu saya harus rencanakan terlebih dahulu, dan mungkin saya juga akan menggandeng teman sejawat Ibu. Jadi kan untuk layanan itu kan tidak sama ya, ketika ada saya yang melakukan layanan bimbingan lesikal, mungkin guru BK yang lain bisa membersamai saya untuk mempersiapkan juga, agar karena kemarin itu persiapannya yang menyita waktu, sehingga dalam waktu diskusi kelompok itu akhirnya yang harusnya 5 menit jadi saya pangkas jadi 3 menit agar sesuai dengan jam pembelajaran 2 jam biar tepat waktu seperti itu, sehingga sehingga ketika diskusi kelompok kemarin itu karena hanya 3 menit, ketika saya berikan kesempatan untuk anak-anak untuk mempresentasikan, ada yang masih menulis, ada yang belum selesai seperti itu, kayak belum siap seperti itu Ibu. Apakah berpengaruh Bu Niken dengan KSE yang Bu Niken kembangkan? Kan kemarin kan ada KSE-nya Bu Niken tuh kalau tidak salah saya
melihat Buniken tuh kemarin keterampilan berelasi dalam kelompok ya, kemudian kesadaran diri, tanggung jawabnya, kemudian pengambilan keputusan ya untuk memilih bentuk tugas. Nah, apakah ada hubungannya? Ada hubungannya Ibu, karena kan keterampilan berelasi itu kan pas ketika mereka berdiskusi. Nah, ketika berdiskusinya kurang, akhirnya tanggung jawab mereka untuk mempresentasikan itu ya kurang maksimal. Sehingga saya harus menunjuk anak-anak yang ayo maju, walaupun belum selesai, akhirnya mereka maju ke depan untuk mempresentasikan seperti itu. Akhirnya kayak harus saya paksa untuk tanggung jawab seperti itu. Tunjuk masih seperti itu. Jadi belum sampai ke kesadaran diri yang benar-benar bagaimana, karena mungkin tadi waktu ya. Waktunya diskusi kurang. Untuk masalah diferensiasi Buniken sudah terlaksana semuakah menurut Buniken? Kalau menurut saya sudah terlaksana. Dari konten yang kemarin saya sudah menyiapkan media berupa PPT dan gambar, terus ada video, lalu sebelum pembelajaran juga sebelum layanan itu saya juga mengajak anak-anak untuk menanyakan kabar dulu, lalu sudah melakukan ice breaking yang membuat mereka lebih fokus sebelum layanan, lalu di akhir itu saya sudah melakukan refleksi dan untuk diferensiasinya itu kemarin untuk produknya mereka saya minta untuk memilih terkait penugasan LKPD-nya, mereka mau membuat konten ataupun cerita ataupun ajakan poster untuk bijak dalam menggunakan HP seperti itu. Iya, karena tujuan pembelajarannya kemarin tentang kebijaksanaan dalam menggunakan gadgetnya. Iya. Bagus sekali Buniken. Kemudian Buniken, solusi dari kita katakan kendala yang Buniken hadapi, solusinya untuk kedepannya gimana Buniken? Untuk solusinya seperti tadi ya Ibu, mungkin saya bisa kolaborasi yang dulunya memang sudah pernah saya lakukan, tetapi karena kemarin itu memang dari beberapa guru BK itu ada kegiatan masing-masing sehingga saya tidak bisa mengajak berkolaborasi dengan mereka, sehingga saya menyiapkan sendiri, akhirnya menyita waktunya. Nah, itu saya mungkin nanti akan melakukan kolaborasi dengan guru BK lain untuk melaksanakan layanan klasikal dalam persiapannya, dan sebelum pembelajaran layanan dimulai itu saya sudah persiapkan terlebih dahulu manajemen waktunya. Lalu untuk tahapan-tahapan yang tadinya terlewatkan, saya harus lebih lebih mempelajari lagi sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan diferensiasi sama KSE-nya biar kan tadi ada yang ketinggalan juga. Terlupa ya. Lalu manajemen waktu yang berdiskusi kurang itu akhirnya ketika saya tidak terlambat dalam melakukan layanan itu bisa dimaksimalkan dalam berkolaborasinya tadi. Jadi ketika presentasi itu sudah siap gitu. Kemudian Buniken dengan solusi yang Buniken rencanakan lah ya untuk kedepannya itu seperti itu. Kira-kira Buniken, kemarin Buniken melaksanakan layanan itu dari skala 1 sampai 10 itu keberhasilan Buniken sendiri ini ada di angka berapa Buniken? Berapa ya? Sekitar 8 mungkin ya. 8. Masih 8. Oke. Iya. Tapi kemarin sudah bagus loh Buniken. Iya. Ya mungkin ya namanya guru kan pasti ingin memberikan yang terbaik ya Buniken ya. Memang belum nyampe 9 kalau menurut saya. Kalau layanan yang baik menurut saya itu ya 9 atau sampai 9,5 lah ya. Nggak mencapai kalau sempurna itu ya pasti susah ya untuk dijangkau ya. Cuma kedepannya mungkin saya bisa mencapai yang 9 atau 9,5. Seperti itu. Ya, untuk mencapai 9,5 nih Buniken, rencana ke depan terkait dengan layanan yang sudah diberikan, mungkin Buniken pengen, saya pengen ikut pelatihan atau saya pengen ikut pengembangan diri. Nah, sekitar pengembangan diri nih yang bisa mendukung angka Buniken dari 8
ke 95. Kira-kira pengembangan diri apa Bu Niken yang ingin Bu Niken ikuti? Ya, untuk saat ini itu saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan terkait bimbingan konseling ya, terkait layanan yang ingin saya lakukan ke depannya. Dan saat ini pun saya juga masih berjalan juga dalam mengikuti pendidikan inklusi tingkat lanjut. Nah, seperti itu. Proses ya ini Bu Niken? Ya, masih proses sampai Desember tanggal 16 kalau nggak salah ya. Wah. Nah, seperti itu. Jadi tetap saya ingin melakukan layanan yang terbaik lah. Saya maksimalkan di situ, pelatihan-pelatihan saya ikuti, dan ini masih proses dalam mengikuti pelatihan pendidikan inklusi tingkat lanjut seperti itu. Wah, keren sekali Bu Niken. Bagus. Oke, Bu Niken, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Kembali lagi tadi ke solusi nih. Kira-kira mau memperbaiki dengan solusinya Bu Niken ini kapan Bu Niken? Untuk layanan selanjutnya? Kira-kira untuk layanan selanjutnya ya minggu depan ya Bu ya. Minggu depan sebelum sumatif akhir. Karena saya megangnya di kelas 9 ya. Untuk semester 2 itu kan diperbanyak untuk bimbingan karirnya. Nah, ini kedepannya mungkin layanan klasikal akan saya lakukan semaksimal mungkin dengan solusi yang sudah saya rencanakan tadi. Nah, bisa jadi untuk kedepannya lebih baik lagi lah, seperti itu. Tentunya, karena kan tentu dengan melibatkan rekan sejawat ya, rekan sejawatnya tadi ya, untuk manajemen waktunya biar maksimal. Saling membantu ya Bu Niken. Karena di sini tidak ada jam spesial atau jam khusus untuk ini bimbingan konseling dan lain sebagainya. Baik Bu Niken, itu saja. Saya kepingin tahu kabarnya Bu Niken lebih lanjut nanti, karena kita satu lingkungan tempat mengajar, mungkin ya cerita-cerita ya Bu Niken ya, saling sharing. Bu Niken sudah melakukan tindak lanjut atau solusi dari layanan Bu Niken yang kurang tadi. Kemudian saya juga pengen tahu kabarnya tentang pengembangan dirinya Bu Niken nih yang pendidikan inklusi tingkat lanjut. Ya, itu saja Bu Niken. Terima kasih untuk pasca supervisi akademiknya hari ini. Semoga Bu Niken sehat selalu. Amin. Dan bisa membersamai siswa-siswi di SMP Negeri 54 untuk bisa menjadi lebih bijaksana lagi dalam penggunaan gadget. Amin. Terima kasih Bu Baik, Niken. terima kasih Bu Yufi.